Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi dan keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca satu ayat, dan ayat ini ada di dalam surat Al-Jum'ah atau kita nyebutnya surat Jumu'at ya. Sebab Jumat ini boleh dibaca tiga macam ini. Boleh dibaca Jum'at, boleh dibaca Jumu'at, boleh dibaca Juma'at. Jadi bebas ini bacanya ya. Jadi Jum'at, Jumu'at atau Juma'at ya, sama itu. Nah, di dalam surat Jum'at ini ayatnya yang ke-10 ya. Jadi spesifik banget ini. Jadi surat Jum'at ayat yang ke-10 dan awal ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, begini. Di dalam surat Al-Jum'at ayat yang ke-10 ini itu justru mahalus syahidnya, yang menariknya di situ justru akhir ayat. Akhir ayat itu berbunyi la'allakum tuflihun. La'allakum itu diartikan supaya agar kalian tuflihun, yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan ketentraman. Jadi para ahli tafsir atau mufassirin menjelaskan lafaz tuflihun itu dari segi dibilang keberuntungan boleh, kebahagiaan boleh, ketentraman boleh. Berarti sifatnya zohir maupun batin. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, dari ayat ini bisa diambil kesimpulan kita ini pengen bahagia bukan zohir aja, akan tapi pengen bahagia batin juga gitu. Termasuk secara umum kita pengen bahagia bukan di dunia aja, akan tapi juga di akhirat. Nah ini makanya lapasnya tuflihun. Tuflihun itu falah ya, falah itu beruntung, tentram, bahagia. Makanya kalau azan ya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ada azan itu kan setelah hayyal sholah, hayyal falah, termasuk iqomah kan, hayyal sholah, hayyal falah. Jadi falah itu beruntung, sekali lagi tentram, bahagia. Kata-katanya berarti zohir batin. Nah itu maksud yang tadi saya bilang, mahalus syahidnya, intinya di dalam ayat di sini justru lafaz terakhir la'allakum tuflihun. Oleh karena kita pengen bahagia dunia akhirat, pengen bahagia zohir batin, Allah Subhanahu wa ta'ala pun membuat atau mencarikan kiat, tata cara atau mungkin teori lah ya untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan zohir batin. Di sini dalam ayat yang ke-10 dalam surat Al-Jum'at itu ada 3. Jadi ada 3 kiat, ada 3 cara untuk mencari ketentraman zohir batin, keberuntungan zohir batin atau kebahagiaan zohir batin, yang secara umum tadi dunia akhirat. Apakah 3 itu? Di sini diperjelas di dalam ayat. Yang pertama, faiza qudiyatis sholatu. Jadi yang pertama untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, keberuntungan dunia akhirat itu dengan ibadah sholat. Nah ini saya coba aktualkan aja, ini saya menyesuaikan. Insya Allah besok hari Senin ya, itu sampai saking pentingnya libur nasional itu. Bahkan bukan nasional, internasional. Karena situ memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh-oleh yang Nabi peroleh dari Isra Mi'raj itu ada perintah ibadah sholat. Dan cara ngaji fikih, satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin itu ibadah sholat aja. Nggak ada keringanan, boleh ninggalin ibadah sholat.
dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, di rumah, di luar rumah, kita lagi, ya bahasa saya ini lagi kena musibah. Ini kebetulan kita nih di Indonesia, kawan-kawan kita yang di Pekalongan ini, yang teranyar ya, mendapat musibah. Ya belum lama juga yang di Cianjur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang dalam keadaan kena musibah tetap wajib sholat. Orang yang aman, yang tidak kena musibah apalagi tetap wajib sholat. Jadi satu sisi dari segi fikih, sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan, boleh ditinggalin dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun. Dan satu sisi lagi, ibadah sholat itu kita kerjakan bukan hanya menunaikan kewajiban aja. Saya ini termasuk bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini level kita ini ibadah sholat itu yang wajib bukan hanya menunaikan kewajiban. Kalau level untuk menunaikan kewajiban itu yang baru pada balik. Kalau level kita ini seumuran kita, levelnya bukan karena menunaikan kewajiban ibadah sholat aja yang lebih waktu itu, akan tapi level kita untuk mencari ketentraman batin. Ini dia maksudnya. Jadi salah satu untuk mencari ketentraman, keberuntungan, kebahagiaan zohir batin, atau tadi saya bilang secara umum dunia akhirat. Jadi sholat itu kiat yang paling jitu, sholat itu kiat yang paling hebat untuk mencari ketentraman batin. Jadi tadi saya bilang kita ini levelnya bukan karena menunaikan kewajiban aja. Oleh karena itu ketika sholat cara ngaji fikih itu kewajiban, saking wajibnya menjadi rukun Islam. Tapi sisi lain ini dia yang aktual, ketika kita sholat itu untuk mencari ketentraman batin. Sebab ketika kita sholat itu sedang berdialog kepada Allah. Ketika kita sholat kita sedang munajat kepada Allah. Mungkin bahasa populer sekarang curhat namanya Pak. Curhat itu kepada manusia nggak beres, bisa jadi tambah rumet, tambah banyak masalah. Maka curhat, dialog, munajat yang paling pas, yang paling jitu kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu cara yang paling tepat ketika kita melakukan ibadah sholat. Oleh karena itu satu contoh saja, kenapa kok sholat itu dijadikan sarana untuk mencari ketentraman batin. Begini, ini kita lagi duduk nih, saya, bapak-bapak, termasuk ibu-ibu, kita lagi duduk. Ini anggota fisik kita yang paling tinggi kan kepala. Tapi ketika kita sholat, terutama posisi sujud, maka simbol sholat itu lagi sujud. Sekali lagi, simbol sholat itu sujud. Maka sampai kita sekarang ini berada di masjid. Masjid ini diartikan tempat sujud. Nah, salah satu ciri khas tadi saya bilang ketika sholat itu adalah sujud. Sekali lagi, sujud itu simbol sholat. Ketika kita sujud, anggota fisik kita yang ketika kita lagi duduk ini paling tinggi kepala, bahkan ketika diri apalagi. Tapi ketika lagi sujud, anggota fisik kita yang biasanya paling tinggi, paling atas, justru paling rendah. Anggota fisik kita yang namanya kepala lagi sujud itu lebih rendah ketimbang tumit kita. Ini kan kaki kita ini ada tumit namanya nih. Tumit itu kalau lagi diri itu kan paling bawah, paling merasakan terdahulu atau apa? Paling merasakan duluan apa aja yang kita injak. Tapi ketika kita lagi sujud lebih tinggi ketimbang kepala. Bahkan maaf, kemaluan kita lebih tinggi ketimbang kepala. Apa filosofisnya? Apa hikmatnya? Itu salah satu tadi, untuk mencari ketentraman batin, diantaranya kiat yang paling hebat melalui sholat. Justru ketika kita lagi sujud, apapun kehebatan yang kita miliki, apapun, tanda kutip nih, apapun, saya bilang apapun termasuk fisik kita kah, harta kita, kedudukan kita, apa saja, ketika kita lagi sujud itu semuanya kita sujud total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu dilambangkan ketika lagi sujud itu kepala biasanya paling tinggi, paling rendah. Kita enggak boleh takabur, enggak boleh sombong. Tadi oleh ustadz kita dipimpin membaca Asmaul Husna, itu ada zat Allah, ada nama Allah yang ke-10 Al-Mutakabbir, Allah yang maha besar. Kita tidak ada apa-apanya, makanya fisik kita jangan kita sombongkan, kegagahan kita. Kita punya harta jangan dibanggakan, jangan menjadi sombong dengan harta kita. Bahkan ilmu kita itu nggak boleh disombongkan. Jadi intinya
ketika kita sujud itu salah satu cara untuk menghilangkan sifat takabur, menghilangkan sifat sombong. Tapi dalam waktu bersamaan justru ketika kita sujud itulah melambangkan kita mencari ketentraman batin. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sekali lagi ini secara singkat bahwa trik atau cara atau kiat yang pertama di dalam ayat ini surat Al-Jum'at ayat yang ke-10 untuk mencari ketentraman batin, tentu ketentraman zohir, ketentraman dunia dan kebahagiaan akhirat, yang pertama adalah ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Di mahalu syahidnya lafaz wabtaghu min fadlillah. Apa maksudnya wabtaghu min fadlillah? Ulama tafsir secara umum bilang wabtaghu min fadlillah itu mencari nafkah. Mencari nafkah itu salah satu simbol kita itu bersyukur kepada Allah, simbol kita ikhtiar. Makanya gini, ini secara umum nih, kita kebetulan bicara masalah kebahagiaan itu diantara triknya mencari nafkah. Saya bilang kita ya, saya husnuzon, saya positive thinking nih. Kita mendapatkan harta dari hasil mencari nafkah, dari hasil ikhtiar, dari hasil kerja. Beda jenujo maremnya hati ketika kita mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar. Ini dalam nih cara ngaji fikih. Apa maksudnya? Kita dapat harta nih, jangan lihat karena kuantitasnya, jangan lihat karena banyaknya, yang penting hasil jerih payah kita, hasil kerja kita. Itu beda ketika kita mendapatkannya karena dari hasil tanpa kerja. Apa itu? Yang paling populer cara ngaji fikih, harta warisan. Ini sudah menjadi kenyataan. Orang dapat harta, mau dapatnya sedikit atau banyak, tapi karena dia jerih payahnya, ikhtiarnya, kerjanya. Beda dengan orang mendapatkan harta karena tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada kerja. Yang dimaksud adalah apa tadi saya contohkan, harta warisan. Makanya kalau kita mendapatkan harta karena ikhtiar, karena kita kerja, itu mengeluarkannya, menggunakannya, memakainya, ada kepuasan tersendiri. Tapi kalau dapat harta karena warisan, itu ngabisinnya, ini kalau pakai bahasa saya nih, ngabisinnya itu nggak pakai mikir-mikir, karena nggak ada rasa capeknya, nggak ada rasa ikhtiarnya. Makanya ada kesimpulan, kenapa kok harta warisan ngabisinnya gampang? Apa gampang Pak itu? Ya udah semaunya, nggak pakai mikir-mikir, karena dia nggak ada rasa usaha, nggak ada rasa ikhtiar, sehingga simbol hampir-hampir nggak ada orang kaya permanen karena dari hasil warisan. Ini rumus nih. Makanya harta warisan itu kalau bahasa saya ngeramatin. Apa ngeramat itu? Keramat. Kenapa? Sebab itu bukan harta kita, itu harta orang yang udah meninggal. Makanya salah pakai itu kualat. Harta yang orang yang sudah meninggal kalau dipakai buat kebaikan, mereka almarhumah, masya Allah, luar biasa girangnya. Tapi dalam waktu bersamaan, siapa sih manusia menggunakan harta warisan dipakai buat kebaikan terus? Kan belum tentu. Ternyata dipakai buat keburukan, dipakai buat poya-poya dan sebagainya. Itu orang yang punya harta yang sudah meninggal getun. Apa getun Pak itu? Nyesel ya, merasa sedih. Nah, inilah salah satu simbol tadi. Kebahagiaan hakiki itu, kebahagiaan yang nyata, yang benar-benar adalah ketika kita mencari nafkah, hasilnya itulah yang disebut namanya barokah, berkah. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ya inilah salah satu simbol, sekali lagi ya, orang mencari nafkah itu ibadah. Bukan dilihat hasilnya secara kuantitasnya, bukan karena jumlahnya, akan tapi hasilnya itulah karena jerih payah sendiri. Banyak banget hadis yang berbicara tentang keutamaan orang mencari nafkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga di sini kata Allah, kiat untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat atau secara zahir batin, wadhkurullaha katsira. Sekali lagi ilmiahnya Al-Qur'an, kan Al-Qur'an itu bukan bahasa orang Arab. Al-Qur'an itu bukan bahasanya orang Arab. Al-Qur'an itu ciptaan Allah. Makanya perlapaz ayat suci Al-Qur'an itu ilmiah, mengandung hikmah, mengandung filosofis. Salah satu contoh ini,
Jadi yang ketiga, kiat untuk mencari kebahagiaan zahir batin, wazkurullaha katsira, banyak berzikir. Kata-kata banyaknya di sini katsira yang diartikan bukan karena jumlah urutan ketika kita berzikir. Contoh, kita banyak baca subhanallah sampai 33, 90, 9 dan seterusnya. Kita baca Allahu Akbar, alhamdulillah dan selanjutnya. Itu bagian daripada zikir. Tapi hakikatnya yang dimaksud katsira itu bukan jumlah zikirannya, akan tapi sering berzikirnya, gitu. Kata-kata sering berzikirnya berarti pagi kita berzikir, siang berzikir, sore berzikir, malam berzikir. Jadi bukan karena kuantitas atau jumlah zikirannya, akan tapi seringnya berzikir. Dan sekarang korelasinya apa dengan dua tadi itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat zahir batin, sholat dengan mencari nafkah. Yang dimaksud zikir di sini diantaranya adalah, iya, kita mencari nafkah itu ibadah. Iya, kita mencari nafkah itu dalam rangka menghidupi atau kita bertanggung jawab kepada orang yang wajib kita nafkahi. Kalau kita nih sebagai suami, kapasitas kita, maka wajib memberi nafkah kepada istri. Kalau kapasitas kita sebagai bapak, wajib ngasih nafkah kepada anak. Tapi ketika mencari nafkah, ini bahasa saya biar gampang, jangan serampangan. Artinya apa? Keluar jalur, kebablasan. Apa maksudnya kebablasan, keserampangan? Begini. Iya, betul, kita ada orang yang wajib kita nafkahi, kita nyari nafkah. Tapi ketika mencari nafkah jangan sampai tidak menunaikan kewajiban. Dari subuh sampai maghrib mencari nafkah, mencari harta. Tapi sholat zuhur kagak, gitu maksudnya. Sholat asar kagak. Besok ini di bulan Ramadan puasa kagak. Itu kontradiksi, itu berlawanan. Itu yang dimaksud tadi. Jadi yang dimaksud berzikir atau banyak berzikir, sering berzikir, mencari nafkah, tapi jangan sampai enggak ibadah, gitu maksudnya. Apalagi wis opo maneh udah mencari nafkah kemudian enggak ibadah, malah mencari nafkahnya dengan cara yang haram. Itu disebut namanya dosa kuadrat. Niatnya kan bagus, niatnya mencari nafkah, tapi nggak menunaikan kewajiban. Udah nggak menunaikan kewajiban, malah berbuat maksiat dengan cara yang haram. Itu yang dimaksud wadhkurullaha katsira, sering-sering atau banyak berzikir. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini nasihat buat kita nih, secara khusus, secara pribadi buat saya sendiri. Jadi kita ini diajarkan melalui ayat-ayat suci Al-Quran, karena memang Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah, bahwa untuk tentramnya batin kita, paling tidak dalam surat Jumat ini ada 3: sholat, mencari nafkah, dan banyak berzikir. Sekali lagi, banyak berzikir bukan ucapan aja, bukan dengan lisan aja, akan tapi kita amalkan, kita aktualkan. Di antaranya adalah ketika kita mencari nafkah, jangan sampai tidak menunaikan kewajiban. Itu tanda kutipnya, jangan sampai tidak menunaikan kewajiban, entah itu sholat, entah itu puasa. Atau ketika kita punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, jangan sampai enggak ngeluarin zakatnya. Sebab teori fikih, orang yang wajib ngeluarin zakat kemudian dia enggak keluarin berdosa. Jadi enggak ngeluarin zakat berdosa. Apalagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dia pakai lagi, berdosa lagi. Lagi-lagi disebut namanya dosa kuadrat. Dosa enggak ngeluarin zakat, dosa menggunakan harta dari zakat itu. Dan banyak sekali bahwa dalam pemahaman di sini yang disebut namanya wadhkurullaha, mencari nafkah jangan sampai enggak ibadah. Mencari nafkah itu ada kewajiban-kewajiban harus ditunaikan, dalam waktu bersamaan jangan mencari nafkah dengan cara yang haram. Oleh karena itu, mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita dibimbing melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan demikian mudah-mudahan dengan 3 ini kita bisa amalkan, kita bisa aplikasikan, dan insya Allah kita termasuk yang bahagia zahir batin. Selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya, biar tambah berkah kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa, kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.